Jadi coba lihat ini, ada orang yang bisa menekuk kelingking mereka tanpa menekuk jari manis. Tetapi, sebagian besar orang merasa sulit atau bahkan tidak mungkin melakukannya. Ketika mereka menggerakkan jari tengah atau kelingking mereka cenderung sedikit menekuk jari manis mereka. Ya, aku juga begitu. Globe luxation adalah kondisi yang sangat jarang terjadi ketika seseorang dapat membuat matanya menonjol keluar dari rongga mata. Sayangnya, kemampuan ini memiliki kekurangan, dapat menyebabkan berbagai masalah mata. Beberapa kelompok masyarakat asli, seperti orang Tibet, dapat bertahan hidup di ketinggian setinggi Gunung Everest. Kemampuan langka ini kemungkinan besar muncul setelah evolusi selama bertahun-tahun. Nenek moyang orang Tibet modern tinggal di daerah tinggi selama ribuan tahun dan mengembangkan adaptasi sel darah merah sehingga memungkinkan untuk bertahan hidup dengan tingkat oksigen yang sangat rendah. Suku Bajau adalah pengembara laut yang tinggal di Asia Tenggara. Orang-orang ini telah berevolusi dengan limpa yang sangat besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sel darah yang kaya akan oksigen. Berkat itu, mereka dapat dengan mudah menghabiskan waktu 5-10 menit untuk memancing di bawah air tanpa naik ke permukaan untuk mengambil udara bahkan sekalipun. Sekitar 14% dari populasi tidak memiliki otot palmaris longus. Otot ini sebenarnya adalah bagian tubuh yang belum sempurna dan kebutuhannya menghilang dalam proses evolusi. Jadi, jika kamu tidak memiliki otot ini, jangan khawatir. Ketiadaannya tidak memengaruhi kerja lengan bawahmu dengan cara apapun. Sekitar 5-37% orang tidak memiliki gigi bungsu sejak lahir. Gigi ini sebenarnya tidak diperlukan lagi. Gigi ini penting bagi nenek moyang kita karena membantu mengunyah makanan yang keras, seperti kacang-kacangan, umbi-umbian dan daging, dan gula-gula air asin. Tidak aku mengarangnya. Tapi karena sebagian besar makanan yang kita makan saat ini adalah makanan olahan, gigi bungsu sekarang hanyalah sebuah atavisme belaka. Kebanyakan orang hanya memiliki satu pusar kepala searah jarum jam, tetapi 5 dari 100 orang memiliki mahkota ganda. Dan jika kedua pusar kepala berlawanan arah jarum jam, hal ini membuat seseorang menjadi lebih unik. Beberapa ilmuwan berpikir ada hubungan genetik antara arah pusar kepala dan kidal. Sedikit lebih dari 8% orang yang tidak kidal memiliki pusar kepala yang berlawanan arah jarum jam. Namun pada orang kidal, jumlah ini bertambah hingga 45%. Otak pria lebih cepat menua dibandingkan otak wanita. Seiring bertambahnya usia, pria mulai sering mengeluhkan masalah memori dan kurangnya konsentrasi. Pada saat yang sama, wanita tidak memiliki masalah yang begitu akut dengan ingatan, tetapi mereka lebih sering merasa tertekan. Mana yang akan kamu pilih? Ketika seseorang berbohong, hidung mereka sendiri yang akan menunjukkannya. Psikolog dari Universitas Granada telah menemukan bahwa ketika seseorang berbohong, suhu di sekitar hidung dan di sudut dalam mata akan naik. Fenomena ini diberi nama, tunggu dulu, efek Pinocchio. Orang Jepang memiliki bakteri tertentu di dalam usus mereka. Bakteri ini membantu mereka mencerna sushi. Orang Jepang telah memakan rumput laut mentah selama berabad-abad. Mikroorganisme yang hidup di permukaan rumput laut ini masuk ke dalam tubuh mereka dan berkembang secara aktif. Saat ini, bakteri tersebut membantu orang Jepang mencerna makanan mentah dan mencegah berbagai masalah yang berhubungan dengan makanan. Manusia memiliki jumlah rambut di tubuhnya sebanyak simpanse. Jumlah rambut manusia dan simpanse kurang lebih sama. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa rambut tubuh manusia sebagian besar tidak berguna dan sangat halus, sehingga hampir tidak mungkin terlihat. Manusia tidak memiliki lebih banyak gen daripada spesies lain. Bahkan, manusia memiliki lebih sedikit gen daripada cacing. Tomat juga memiliki lebih banyak gen daripada kamu, tapi kita adalah makhluk yang sangat rumit. Baru-baru ini, para ilmuwan telah menyimpulkan bahwa jumlah gen yang dikandung genom tidak berhubungan erat dengan kompleksitas makhluk hidup. Mari kita beristirahat sejenak. Omong-omong, paru-paru kirimu terdiri dari 2 lobus, sedangkan paru-paru kananmu dibagi menjadi 3 bagian. Ditambah lagi, paru-paru di sebelah kiri sedikit lebih kecil karena harus memberi ruang untuk jantung. Paru-parumu juga memiliki sekitar 1.500 mil saluran udara. Ini lebih dari setengah jarak antara New York dan Los Angeles. Di dalam paru-parumu juga terdapat lebih dari 300 juta alveoli, yaitu kantung udara berbentuk balon yang sangat kecil. Manusia memiliki 5 indera yang paling jelas: penglihatan, penciuman, sentuhan, pendengaran, dan rasa. Namun, bukan hanya itu saja.
Bagaimana dengan termosepsi, rasa panas, atau hei tos jari kaki, persepsi rasa sakit, atau kesadaran tubuh propriosepsi? Untuk mengetahui apa itu, tutup mata dan sentuh hidungmu. Mengerti? Itu adalah propriosepsi dalam tindakan. Daftar ini bisa lebih panjang lagi. Beberapa ahli menyatakan bahwa manusia memiliki 21 hingga 53 indera. Jari-jarimu akan menjadi keriput setelah kamu menghabiskan terlalu banyak waktu di dalam air. Jari-jari prune disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah. Ketika berada di dalam air untuk waktu yang lama, sistem saraf membuat pembuluh darah menyusut. Tubuhmu mengirim darah menjauh dari area itu, dan hilangnya darah ini membuat pembuluh darah lebih tipis. Kulit mulai melipat di atasnya, membentuk kerutan-kerutan yang lucu. Para ilmuwan berpikir bahwa proses ini membantu kita memiliki cengkeraman yang lebih baik ketika tangan dan kaki kita basah. Ada 3 jenis sel kerucut pada mata orang pada umumnya. Sel kerucut ini membantu mengenali warna dalam spektrum biru, merah, dan hijau. Berkat sel kerucut ini, kebanyakan orang dapat membedakan sekitar 1 juta warna yang berbeda. Tapi mereka yang mengidap tetrakromasi memiliki 4 kerucut di mata mereka. Fitur ini memungkinkan mereka untuk melihat hingga 100 juta warna yang berbeda. Kelainan penglihatan ini sangat jarang terjadi dan lebih sering terjadi pada wanita daripada pria. Yang menarik, kebanyakan orang dengan tetrakromasi bahkan tidak menyadari bahwa mereka melihat dunia lebih terang daripada orang lain. Tidak semua orang memiliki pupil yang bulat. 2 dari setiap 10.000 orang memiliki bentuk pupil yang tidak biasa. Paling umum menyerupai lubang kunci. Kelainan mata ini disebut koloboma. Menariknya, beberapa orang dengan kondisi ini tidak memiliki masalah dengan penglihatan mereka. Hanya 3-22% orang di dunia memiliki jempol kaki Morton. Ini adalah struktur kaki ketika jari kaki kedua lebih panjang daripada jari kaki pertama. Patung David dan patung Liberty karya Michelangelo memiliki fitur tubuh yang tidak biasa ini. Hei, tos jari kaki. Pada beberapa orang, air liur terakumulasi dalam kelenjar di bawah lidah mereka. Air liur tersebut kemudian dapat terdorong keluar dalam sebuah aliran ketika seseorang menekan kelenjar ini. Jika mulut terbuka pada saat itu, semburan air liur bisa mencapai beberapa meter. Proses ini disebut glicking, dapat terjadi secara spontan. Seseorang secara tidak sengaja mendorong lidahnya ke kelenjar tersebut saat makan, menguap, berbicara, atau membersihkan gigi. Dan voila, hingga 35% orang dapat mengeluarkan air liur, tetapi hanya 1% yang dapat melakukannya sesuai perintah. Aku punya teman di kampus yang melakukan itu. Ya, itu aneh. Sekitar 18 hingga 35% orang memiliki reaksi yang menarik terhadap sinar matahari. Mereka bersin. Fenomena ini memiliki nama tersendiri, refleks bersin fotik. Dalam bahasa Yunani ini disebut bersin matahari. Sama seperti salamander yang bisa menumbuhkan kembali ekornya, manusia mungkin bisa menumbuhkan kembali tulang rawan. Itu adalah benda seperti karet di sekitar persendianmu. Baru-baru ini, para ilmuwan telah menemukan bahwa tulang rawan mungkin dapat memperbaiki dirinya sendiri. Paling efektif di pergelangan kaki, tidak terlalu baik di lutut, dan paling tidak efektif di pinggul. Otak manusia adalah 73% air. Sama seperti jantungmu, itulah sebabnya jika otak kehilangan 2% saja dari cairan, kamu akan merasa kelelahan. Hal ini juga membuat daya ingat memburuk, memperpendek rentang perhatian, dan membuat suasana hati memburuk. Jadi, minumlah. Otakmu secara konstan memproses banyak sekali informasi visual, sekitar 600 juta bit per menit. Semuanya dimulai ketika cahaya menembus kornea, lapisan luar mata yang jernih dan melindungi. Kemudian, cahaya berubah menjadi sinyal listrik. Sinyal-sinyal ini berjalan ke otak, dan otak menafsirkannya menjadi gambar yang kamu lihat. Dibutuhkan milidetik untuk proses yang rumit ini terjadi. Orang-orang yang hidup sampai usia 110 tahun atau lebih, alias supersentenarian, mungkin memiliki sebuah rahasia. Para peneliti telah menemukan bahwa kekebalan tubuh mereka, sel yang disebut T-helper, dapat berubah dan beradaptasi dengan tahap akhir penuaan. Sel-sel ini kemungkinan melindungi mereka dari virus dan masalah kesehatan lainnya. Kita telah menjadi multitasker yang mengesankan berkat teknologi. Atau lebih tepatnya, kelihatannya memang begitu. Otak manusia tidak bisa berkonsentrasi pada 2 hal sekaligus. Yang bisa dilakukannya adalah beralih di antara beberapa tugas dengan sangat cepat. Tapi hal ini membuat rentang perhatian kamu menjadi lebih pendek dan merusak memori jangka pendek dan kemampuan untuk belajar. Jadi letakkan ponsel itu,